Sederet fakta baru kasus Mario Dandi aniaya brutal David. Kasus penganiayaan anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio terhadap putra petinggi GP Ansor Jonathan Latumahina, David, memasuki babak baru. Penganiayaan secara brutal oleh Mario ini terjadi di sebuah perumahan di Pesanggarahan, Jakarta Selatan, Senin, 20/2, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Semenjak ulah Mario Dandi terungkap dan menjadi pembahasan publik, sederet fakta terkuak baik terkait tindak kekerasan tersebut hingga keterlibatan dan dampak T. Berikut sederet fakta baru penganiayaan Mario Dandi terhadap David. 1. Tersangka lain dan perekam aksi brutal Mario. Polisi telah menetapkan tersangka lain dalam kasus penganiayaan terhadap David selain Mario, yakni teman Mario yang bernama Sane Lukas Rotua Pangondian Lumban Toruan. Menurut polisi, Sane menjadi pihak yang memprovokasi Mario untuk menganiaya David. Selain itu, ia dianggap telah melakukan pembiaran saat aksi penganiayaan dilakukan. Atas dasar itu, Sane hanya dijerat pasal 76C Jo pasal 80 UU nomor 35 tahun 2014, sementara Mario dikenakan pasal 76C Junto pasal 80 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak subsidiar pasal 351 ayat 2. Cewek Mario disangsi Tarakanita pacar Mario yang diklaim menjadi alasannya melakukan kekerasan terhadap David, AG, mendapatkan sanksi dari sekolahnya, SMA Tarakanita 1. Pihak sekolah juga membenarkan AG adalah siswinya yang duduk di kelas 10 SMA. Bahwa terhadap siswi yang bersangkutan telah diambil tindakan sesuai aturan sekolah dan dengan memperhatikan undang-undang terkait, antara lain tentang perlindungan anak, ujar Kepala SMA Tarakanita 1 Ser. Pauleta dikutip keterangan resmi, Jumat, 24/2. Pauleta mengatakan kekerasan bukan bagian dari nilai-nilai Tarakanita sehingga pihaknya tidak mentolerir tindakan perundungan dalam bentuk apapun oleh peserta didik, baik di lingkungan sekolah atau di luar sekolah. Polisi menemukan AG bukanlah Pi. Tersangka MDS emosi dan mengajak anak korban, David, untuk bertemu, ucap Ade Ari. Ayah Mario mundur dari ASN. Ayah Mario Dandi, Rafael Aluntri Sambodo, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II. Selain itu, ia juga mundur dari status PNS di Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu. Dalam surat yang beredar, Rafael meminta maaf kepada keluarga David atas penganiayaan yang dilakukan oleh putranya dan bersedia mundur dari jabatan, serta status. Surat tersebut dibenarkan oleh staf khusus Menke Justinus Prastowo. Benar, per hari ini, mundurnya, kata Justinus kepada Indonesia.com, Jumat, 24/2, bukan hanya mundur, harta kekayaan Rafael senilai 56 miliar rupiah pun jadi sorotan. Sri Mulyani pun memerintahkan Inspektorat Jenderal Kemenkeu untuk segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan Rafael. Klaim tidak punya Rubicon dan Harley Davidson, Rafael sempat buka suara mengenai Jeep Wrangler Rubicon dan Harley Davidson. Rafael mengklaim mobil dan motor mewah tersebut bukan miliknya. Keberadaan Rubicon dan Harley ini menjadi sorotan lantaran tak masuk dalam LHKPN Rafael tahun 2021. Sebetulnya itu bukan ini, tapi mending kita fokus kepada ini saja, itu bukan milik saya, kata Rafael, Jumat, 24/2. Rafael tidak menjelaskan lebih lanjut terkait kepemilikan Rubicon serta Harley itu lantaran ingin fokus pada kesembuhan David.